Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh berduka cita atas wafatnya Da'i ilallah Syekh Ali Jabir. Masya Allah, kehilangan sosok pendakwah yang rendah hati dan cinta NKRI. Di samping ulama-ulama lain sudah lebih dari 250 ulama yang wafat. Yang saya kenang dari beliau menjadi mau'izah bagi kita. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Nasihat yang pertama adalah bahwa kita semua akan meninggal dunia, akan meninggalkan semua yang kita miliki, akan meninggalkan dari yang fana ini kepada yang baqa, yang sementara kepada yang selamanya. Yang kedua, tentunya kita bisa menteladani apa yang dipersembahkan maqaddamu, yang dipersembahkan oleh almarhum wa asyarahum, dan apa yang menjadi legacy dari almarhum yang bisa kita telaah bersama dan bisa kita teladani. Rendah hatinya almarhum Syekh Ali Jabir. Kalau kami interaksi dengan beliau, itu tak pernah di dalam sikapnya itu menunjukkan lebih baik, lebih hebat, lebih penting daripada orang lain. Selalu rendah hati. Bahkan kadang-kadang menanyakan hukum, sesuatu yang saya yakin beliau tahu, tapi bertanya kepada orang lain untuk menghargai, menghormati orang lain. Di tahun 2015 bulan September ada polemik di masyarakat berkenaan dengan ibadah kurban yang ia sampaikan almarhum bahwa satu kambing cukup satu keluarga. Lalu dihantamlah oleh masyarakat itu karena beliau dari Saudi dianggap ini adalah Wahabi dan merusak terhadap tatanan kita berislam. Beliau menghubungi saya dan ingin datang ke MUI untuk minta maaf kepada umat Islam. Beliau datang ke MUI dan sudah disiapkan draftnya tertulis minta maaf pada umat Islam. Padahal secara fikih itu debatable. Kalau mau menjaga gengsi, ia akan menjawabnya dan mempertahankannya. Tapi apa yang disampaikan, saya tidak ingin dakwah ini menimbulkan masalah. Ya, saya tidak ingin dakwah ini membingungkan umat, dan apalagi melawan sesuatu yang sudah menjadi tradisi umat dan maslahah. Itu yang saya lihat dari beliau, itu rendah hatinya. Ya. Yang kedua adalah cintanya kepada NKRI. Beliau bikin yayasan Syekh Ali Jabir itu dari kantongnya sendiri, upayanya sendiri untuk menyebarkan dakwah kemana-mana, ke pelosok-pelosok. Bahkan beliau di 2012 tekad pindah kewarganegaraan, yang lahir di Madinah sebagai warga negara Arab Saudi menjadi warga negara Indonesia. Beliau ke pelosok-pelosok, termasuk ditusuk di Lampung itu. Beliau juga tidak menyuruhkan terus dakwah ke beberapa tempat itu. Dan tentu ketika awal-awal juga ada pandemi COVID-19, membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah. Nah, kedua peristiwa ini menunjukkan cintanya pada NKRI ketika ditusuk, menerima para pejabat dan meluruskan kesalahpahaman bahwa ada rekayasa pemerintah untuk menghalangi dakwanya ulama. Ia menerima datangnya para pejabat, Pak Mahfud MD dan juga Pak Muldoko, sehingga kesalahpahaman umat bisa diminimalisir. Yang kedua, tentunya dengan beliau dakwah kemana-mana dan terlibat di dalam apa yang disampaikan dalam program pemerintah tanpa melihat siapa yang menjadi pemimpinnya. Ia membantunya untuk suksesnya, dan yang dipesankan selalu persatuan, karena tidak mungkin membangun negara ini tanpa persatuan. Saya mengucapkan dan mendoakan kepada beliau, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu, Allahumma ghfir lahu waj'alil jannata mathwahu. Mudah-mudahan wafat dengan membawa iman dan Islam, husnul khotimah, dan mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan bisa bersama dengan para solehin, para sahabat Nabi, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatnya kelak. Mudah-mudahan dengan kita semua juga dipertemukan di hadapan Allah bersama di surga Allah Subhanahu Wa Taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.